Inilah kasus korupsi Pertamina, sebuah kasus yang mengguncangkan seluruh Indonesia. Akibat kasus ini, negara kita mengalami kerugian yang sangat fantastis, yaitu mencapai 285 triliun rupiah. Bukan hanya negara, namun seluruh rakyat Indonesia dibuat rugi. Kenapa? Karena ada dugaan bahwa produk BBM jenis Pertalite diakui atau dicatat seolah-olah sebagai BBM jenis Pertamax, atau yang kita sebut dengan Dioplos. Pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Februari, Kejaksaan Agung mulai bertindak. Mereka menetapkan 9 tersangka pada tahap pertama. Penetapan ini dilakukan pada awal Februari 2025, dengan fokus pada pejabat internal di PT Pertamina Patraniaga, anak perusahaan Pertamina, dan beberapa pihak swasta. Para tersangka yang ditetapkan pada tahap pertama meliputi Muhammad Riza Khalid, pimpinan perusahaan; Hanung Budia Yuktianta, pimpinan senior di Badan Usaha Milik Negara; Alfian Nasution, manajer senior bidang tertentu di BUMN Maya Kusmaya; pimpinan bidang komersial perdagangan di BUMN Edward Korne, manajer operasional perdagangan senior di BUMN. Serta 4 tersangka lain dari pihak swasta dan internal yang perannya dirahasiakan pada pengumuman awal. Namun, penetapan tersangka tahap kedua ini jauh lebih mengguncangkan dan mengagetkan satu Indonesia. Karena, dalam penetapan tersangka tahap 2 ini, Kejaksaan Agung menyeret nama-nama besar di dunia perminyakan Indonesia, termasuk pengusaha senior Muhammad Riza Khalid. Pada Kamis, 10 Juli 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru, yaitu Muhammad Riza Khalid, pengusaha minyak senior dan pemilik PT Tangki Merak, serta PT Orbit Terminal Merak. Ia menjadi tokoh sentral dalam dugaan manipulasi ini. Hanung Budia Yuktianta, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Persero. Alfian Nasution, mantan Vice President Supply and Distribution Pertamina. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga saat kasus terjadi. Edward Korn, VP Trading Operations. 3 tersangka swasta lain yang terafiliasi dengan perusahaan Riza Khalid. Menurut kalian, apakah kasus korupsi Pertamina dengan kerugian 285 triliun rupiah ini akan benar-benar tuntas hingga ke akarnya? Atau masih ada orang-orang besar berkuasa yang kebal akan hukum, mengingat besarnya nama yang terlibat? Atau, akankah uang rakyat terus menjadi tumbal bagi para penguasa kegelapan?